Dalam sejarah politik, selalu ada satu tipe kepemimpinan yang muncul bukan saat negara stabil, melainkan saat negara gaduh. Para ilmuwan politik menyebutnya heroic leadership. Pemimpin yang tidak menjual prosedur, tetapi menjual keberanian. Tidak menekankan sistem, tetapi pengorbanan diri. Dan publik biasanya menyukainya. Karena di tengah krisis, orang tidak mencari aturan. Mereka mencari pahlawan. Max Weber menyebut ini charismatic authority. Kekuasaan yang lahir bukan dari institusi yang kuat, melainkan dari persepsi tentang figur yang terlihat tegas, berani, dan siap mempertaruhkan segalanya. Kalimat seperti, "Saya siap mati demi negara," bukan sekedar pidato, itu adalah alat politik tingkat tinggi. Karena sejak kalimat itu diucapkan, perdebatan berubah arah. Bukan lagi soal kebijakan, bukan lagi soal mekanisme, tapi soal loyalitas, soal keberanian, soal siapa yang lebih nasionalis. Di titik inilah kita harus mulai berpikir pelan-pelan. Ketika presiden berbicara tentang penyelamatan uang negara hingga sekitar 6,6 triliun rupiah dari praktik ilegal seperti perambahan hutan, lalu menutupnya dengan retorika mati demi rakyat, itu memang terdengar heroik. Tapi dalam etika pemerintahan modern, ini adalah momen yang harus diuji, bukan langsung dikagumi. Mengapa? Karena uang negara bukan milik presiden, bukan prestasi personal, dan bukan pembenaran moral. Uang itu adalah hasil pajak rakyat, utang negara, dan pengorbanan publik. Ketika angka triliunan dibingkai sebagai bukti keberanian individu, yang terjadi adalah pergeseran akuntabilitas. Dari pertanggungjawaban sistem menjadi kepahlawanan figur. Dalam teori politik kontemporer, ini disebut moral grandstanding. Klaim pengorbanan diri untuk menaikkan posisi moral, sekaligus mengecilkan ruang kritik. Karena siapa yang berani bertanya detail tentang audit, mekanisme, dan keberlanjutan kebijakan ketika pemimpinnya sudah berkata, "Saya siap mati. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia." Kritik tiba-tiba terdengar tidak patriotik. Pertanyaan terdengar seperti pengkhianatan, dan disitulah demokrasi mulai kehilangan suaranya. Pola ini tidak berdiri sendiri. Kita melihatnya juga dalam polemik publik terkait peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025. Terlepas dari tafsir hukumnya, yang menarik secara politik adalah polanya. Ketika ruang publik gaduh, ketika tafsir kebijakan aparat menimbulkan kegelisahan, negara tidak mendorong debat institusional terbuka. Yang muncul adalah intervensi dari puncak kekuasaan. Presiden tampil, kegaduhan dikatakan akan dihentikan, negara disebut hadir. Sekali lagi, superhero masuk panggung. Dalam kajian tata kelola, ini disebut executive centralization. Masalah selalu diselesaikan melalui figur tertinggi, bukan melalui mekanisme normal institusi negara. Masalahnya bukan presiden boleh turun tangan atau tidak. Masalahnya adalah mengapa sistem terlihat tidak dipercaya menyelesaikan persoalannya sendiri. Jika aturan kuat, tidak perlu figur penenang. Jika institusi sehat, tidak perlu pidato heroik. Sekarang mari kita lihat ke realitas paling nyata. Bencana di Sumatera, banjir berulang, longsor berulang, kebakaran hutan berulang. Data kebencanaan menunjukkan bahwa mayoritas bencana ini bersifat hidrometeorologi, bukan murni alam, melainkan akibat kerusakan lingkungan dan kegagalan tata kelola. Dalam literatur akademik, ini disebut man-made disaster.
Namun setiap kali bencana datang, narasinya selalu sama. Presiden meninjau, presiden memerintah, presiden menenangkan. Negara hadir setelah semuanya hancur. Dan publik kembali diyakinkan bahwa tanpa figur heroik, negara tidak akan bergerak. Padahal pertanyaan akademiknya sederhana. Jika uang negara triliunan benar-benar diselamatkan, mengapa bencana dengan pola yang sama terus berulang di wilayah yang sama? Uang yang diselamatkan tidak otomatis menyelamatkan sistem. Disinilah paradoks besar itu muncul. Presiden tampil sebagai penyelamat, menyelamatkan uang negara, meredam polemik kebijakan aparat, hadir di lokasi bencana. Namun semua itu secara tidak langsung menegaskan satu hal. Institusi tidak dipercaya bekerja tanpa kehadiran figur tertinggi. Ini ciri klasik negara dengan weak institutional trust. Media lalu memperkuatnya, bukan karena konspirasi, tetapi karena logika visual. Yang mudah dijual bukan audit kehutanan, bukan detail regulasi, bukan peta deforestasi. Yang mudah dijual adalah angka besar, pidato keras, dan janji pengorbanan nyawa. Maka publik mengingat siapa yang berbicara, bukan apa yang harus diperbaiki. Anthony Gramsci menyebut ini hegemoni narasi. Kekuasaan dipertahankan bukan dengan paksaan, tetapi dengan cerita yang membuat krisis terasa terkendali meski akar masalah belum disentuh. Mari kita jujur. Negara tidak membutuhkan presiden yang siap mati. Negara membutuhkan presiden yang memastikan aturan berjalan, institusi kuat, dan kebijakan konsisten, bahkan saat kamera mati. Kematian simbolik tidak menyelamatkan hutan Sumatera, tidak menghentikan banjir berikutnya, tidak memperbaiki tata kelola. Teori superhero bekerja seperti ini. Krisis muncul, figur dimunculkan, emosi dinaikkan, dan pertanggungjawaban struktural ditunda. Bukan karena niat jahat, tetapi karena retorika kepahlawanan selalu lebih cepat daripada reformasi sistem. Pertanyaan akhirnya bukan apakah presidennya berani. Pertanyaannya jauh lebih berbahaya. Mengapa negara selalu membutuhkan keberanian satu orang untuk menutupi kegagalan sistem banyak orang? Karena negara yang benar-benar kuat tidak membutuhkan superhero. Ia hanya membutuhkan aturan yang bekerja, bahkan ketika tidak ada yang berpidato.